Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam pada semua penonton yang telah menonton video saya pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Karin Indonesia Audia dengan NIM 08011 2823 Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Sriwijaya. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah persamaan diferensial parsial dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Indrawati SSI MSc. Baik, di sini saya mengambil judul Poisson's and Laplace Equation atau persamaan Poisson dan persamaan Laplace. Dari aplikasi penerapan persamaan diferensial spasial, kita telah mempelajari bahwa ada persamaan panas satu dimensi, persamaan panas dua dimensi, ada juga persamaan gelombang. Nah, kemudian saya akan melanjutkan aplikasi penerapan dari persamaan diferensial spasial itu yaitu Poisson dan Laplace equation atau persamaan Poisson dan Laplace equation. Baik. Baik, di sini untuk daftar isi, adapun sebelum kita lanjut ke video atau materi berikutnya, saya akan menjelaskan pengertian, kemudian Poisson equation, kemudian Laplace equation dalam dua dimensi, persamaan Laplace dalam tiga dimensi, ada juga contoh soal satu dua dan contoh soal tiga. Baik. Baik, yang pertama kita akan mulai dengan apa itu persamaan Poisson dan apa itu persamaan Laplace. Definisi dari persamaan Poisson dan Laplace adalah persamaan diferensial untuk potensial listrik. Persamaan Poisson memungkinkan kita untuk menentukan medan potensial pada suatu daerah yang disebabkan oleh muatan listrik yang terdapat kerapatan massa tertentu. Sedangkan untuk persamaan Laplace sendiri digunakan untuk penyelesaian atau menentukan medan potensial pada ruang bebas. Baik, yang pertama ada Poisson equation atau persamaan Poisson. Persamaan Poisson ini dapat dengan mudah diturunkan dari persamaan umum Gauss, yaitu nabla dot D sama dengan rho V, di mana D itu merupakan elemen dari E dan E adalah minus nabla V. Sehingga setelah disubstitusikan akan menghasilkan nabla dot nabla V sama dengan rho V dibagi elemen E. Dan inilah disebut dengan persamaan Poisson. Baik, untuk persamaan sebelumnya terdapat dua simbol yang dibaca nabla kuadrat, sehingga kita perlu menjabarkan secara jelas posisinya pada koordinat kartesius atau koordinat silindris atau koordinat sferis. Nah, ketika kerapatan volume muatannya 0, kemungkinan masih ada kerapatan muatan titik, muatan garis, dan muatan permukaan pada posisi singular sebagai sumber dari medan. Sehingga kita akan mendefinisikan nabla kuadrat P itu sama dengan 0. Kemudian untuk penjabaran untuk posisi koordinat silindris, yaitu nabla kuadrat P sama dengan 1 per rho, do per do rho, dikali atau dikurung rho do V, do rho, ditambah 1 rho kuadrat, do kuadrat per do pi kuadrat, ditambah do kuadrat V, do Z kuadrat. Kemudian untuk penjabaran untuk posisi koordinat sferis, yaitu nabla kuadrat V sama dengan 1 per R kuadrat do do R, buka kurung R kuadrat do V per do rho, ditambah 1 per R kuadrat sin theta do per do theta, buka kurung sin theta do V do theta, ditambah 1 per R kuadrat sin theta do kuadrat V do pi kuadrat. Baik, di sini kita masuk ke Laplace equation dalam dua dimensi. Yaitu yang ada dua, yaitu yang pertama koordinat kartesian, yang mana fungsi persamaannya itu adalah do kuadrat V per do X kuadrat ditambah do kuadrat V do Y kuadrat sama dengan 0. Kemudian ada yang kedua yaitu koordinat polar, di mana yaitu 1 per R do per do R, buka kurung R do V dibagi do R, ditambah 1 per R kuadrat, buka kurung do kuadrat V do pi kuadrat sama dengan 0. Dengan di mana X itu sama dengan R cos pi, yaitu R sin pi, dan R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Adapun ini adalah sebuah koordinat kartesian yang mana ada dua sumbu, yaitu X dan Y, untuk Laplace equation dalam dua dimensi. Baik.
Selanjutnya, untuk Laplace equations dalam tiga dimensi, ini terdapat tiga koordinat ya. Saya akan menjelaskan satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama ada koordinat Kartesian, yang mana persamaannya itu adalah nabla kuadrat. Di sini ada tiga sumbu atau tiga dimensi, yaitu X, Y, Z. Nabla kuadrat sama dengan do X kuadrat, ditambah do Y kuadrat, ditambah do Z kuadrat. Dan ini adalah sumbunya tiga ya, X, Y, Z. Baik, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Yaitu diketahui kapasitor kapasitor pelat datar sejajar dengan luas pelat S dan jarak kedua pelat D, dan di antara kedua pelat terdapat medium dielektrik dengan permitivitas epsilon, syarat batasnya Z sama dengan 0, P sama dengan 0, dan Z sama dengan D, P sama dengan P kali D. Tentukan rumus kapasitasi dari kapasitor pelat datar sejajar tersebut. Baik, untuk solusi contoh soal 1, yaitu persamaan Laplace satu dimensi untuk sistem koordinat Kartesian dengan variabel Z, yaitu do kuadrat V do Z kuadrat ditambah do kuadrat V do Z kuadrat sama dengan 0. Kemudian kita akan mengintegrasikan atau integralkan dari persamaan ini tersebut. Baik, didapatkan dari integrasi dari do kuadrat V per do Z kuadrat tambah do kuadrat V per do Z kuadrat sama dengan 0, yaitu dV dibagi dz sama dengan K1. Ini akan kita masukkan sebagai K1. Kemudian kita integrasikan lagi persamaan ini, didapatkanlah jadinya P sama dengan K1Z ditambah K2. Di mana konstanta K1 dan K2 dapat diperoleh melalui syarat batas Z sama dengan 0, P sama dengan K2, dan Z sama dengan D, kemudian V sama dengan PD sama dengan K1D, atau K1 itu adalah PD dibagi D. Sehingga diperoleh suatu solusi, sebuah solusi yaitu V sama dengan PD per D kali Z. Oke, untuk pengembangan solusi untuk mendapatkan rumus kapasitasi ada tiga, yaitu yang pertama vektor intensitas medan listrik, di mana rumusnya adalah E sama dengan min nabla V dibagi sama dengan dV dibagi dz. Kemudian untuk vektor rapat flux listrik, ini ada D tebal sama dengan epsilon E sama dengan epsilon E dikurang dari epsilon VD dibagi D AZ. Kemudian untuk hukum Gauss, yaitu Q sama dengan integral lipat 2 dari D dot ds sama dengan integral 1 dengan batas S epsilon VD dibagi D AZ dot ds AZ itu akan didapatkan sama dengan epsilon VD dibagi D. Sehingga persamaan kapasitasinya kita dapatkan yaitu kapasitasi sama dengan C sama dengan Q per VD atau C sama dengan epsilon S dibagi D. Baik, untuk Laplace equation yang dalam tiga dimensi yang kedua, yaitu koordinat silinder, rumusnya adalah nabla kuadrat sama dengan 1 per R, do per do R, buka kurung R, do V per do R, ditambah 1 R kuadrat, do Pi kuadrat, ditambah do kuadrat V, do Z kuadrat V sama dengan 0. Dan ini merupakan sumbu koordinat dari koordinat silinder. Yang mana sih ada P, titik P itu R, theta, Z. Dan sini tetanya melingkas dari sumbu X, dan di R ini adalah jari-jari dari sumbu theta ke Q. Baik, itu contoh soal kedua. Soalnya adalah diketahui kapasitor berbentuk kerucut dengan setengah sudut pundak Q0 sama dengan 60 derajat. Dan sisi miringnya yaitu R sama dengan 20 cm. Medium dielektrik di dalam kerucut adalah udara bebas. Kemudian pertanyaannya adalah tentukan kapasitansi dari kapasitor tersebut. Untuk solusi contoh soal kedua, kita masukkan rumus yang kapasitansi yang tadi, yang ini itu didapatkan C sama dengan 2pi epsilon 0 R dibagi ln dari kotangan 30 derajat itu sama dengan 1 per 18 dikali 10 pangkat 9 kali 0,20 dibagi ln dari kotangan 30 itu adalah ln 1,732 farada sama dengan 20,24 picofarad. Sorry, ini F adalah farad, yaitu mungkin jadi 20,24 picofarad. Baik, untuk yang ketiga dari Laplace equation dalam tiga dimensi ada koordinat bola.
Mana rumusnya adalah 16 kuadrat sama dengan 1/ρ kuadrat do per do rho kurung rho kuadrat do V do rho ditambah 1/ρ kuadrat sin theta do rho dibuka kurung sin theta do V do rho tambah 1/ρ kuadrat 1/sin kuadrat theta dikali 2 dikali do kuadrat V dibagi do pi kuadrat sama dengan 0. Ini merupakan koordinat dari sumbu dari koordinat bola. Baik, untuk contoh soal ketiga, contoh soal yang terakhir, yaitu hitunglah P di titik P 3,4,5 M meter untuk distribusi potensial di antara dua bola koaksial dengan syarat batas R sama dengan 3M, P titik 2 sama dengan 200 V, dan R sama dengan 4M, dan V sama dengan 100 V. 100 volt ya, maksudnya ini meter, ini volt. Untuk solusi contoh soal ketiga ini yaitu persamaan Laplace satu dimensi V sama dengan V kali R untuk sistem koordinat bola adalah 1/R kuadrat D per DR kurung R kuadrat dV per DR sama dengan 0. Kemudian kita integrasikan persamaan dari ini tadi, yang ini kita integrasikan jadi dapatkan dV dibagi dr sama dengan K1 dibagi R kuadrat. Kemudian kita integrasikan lagi persamaan ini, kita dapatkan V sama dengan min K1 dibagi R ditambah K2. Nah, sini kita langsung masukkan syarat batasnya. Syarat batasnya tadi apa? Yang pertama, itu kalau R-nya 3 meter, voltnya itu 200 volt. Itu 200 sama dengan min K1/3 min K2. Kemudian syarat batas kedua, jika R-nya itu 4 meter, V-nya itu sama 100 volt. Kan di sini 100 sama dengan min K1/4 min K2. Di sini kita kurangkan untuk menghilangkan si K2-nya. Jadi didapatkan 100, 200 kurang 100 sama dengan 100, sama dengan min K1 dibagi 12. Oke, dari sini kita substitusikan K1 ini dengan hasil ini, yaitu 200 sama dengan min K1/3 min K2. Kita substitusikan K1-nya itu adalah min 1200/3 min K2. Di sini kita kalikan atau dibagi, maksudnya dibagi 100.200 bagi 3 itu 400, yaitu 200 sama dengan 400 min K2. Kemudian kita pindah ruas, min K2 ini sama dengan 400 min 200, dan K2 sama dengan min 200. Sehingga kita peroleh nilai dari K1 itu sama dengan min 100 kali 12. Di sini kita kali silang. Jadi min 1200 dan K2-nya kita dapatkan minus 2000, minus 200. Baik, jadi dari syarat batas tadi setelah kita dapatkan K1 dan K2, solusi persamaan Laplace-nya adalah V sama dengan 1200 per R min 200 V. V ini rumusnya dari ini tadi. Min K1 per R tambah K2. K1-nya tadi min 1200, R min 200 volt. Nah, terus kita masukkan untuk titik P 3,4,5 meter, R-nya itu sama dengan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 5 kuadrat dipangkatkan dengan setengah, itu sama dengan 7,005 meter, sehingga P-nya itu kita kalikan di sini, kita dapatkan minus 28,7 volt. Baiklah, baik. Mungkin sekian presentasi saya tentang equation persamaan Laplace dan persamaan Poissons. Apabila ada salah kata dalam menyampaikan presentasi atau materi, saya mohon maaf. Saya mohon ampun. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentar di YouTube. Saya akhiri. Sekian dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.